saya ini memang masuk ke dunia tuyul. Nah, di situ suasananya memang ya berbukit-bukit gitu, gersang, ya sangat-sangat gersang. Bahkan saya coba melihat ke atas, ini saya tidak menemukan matahari ya. Memang saya paling tidak tahan dengan bau-bau yang sepertinya tidak sedap ya. Karena bangsa tuyul ini kotor ya. Ada yang di sininya meler gitu dan baunya ini nggak kira-kira, dan ada yang dari hidungnya keluar ingus, macam-macam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat mengulas malam. Semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sobat mengulat malam, kali ini saya akan coba bercerita tentang sesuatu yang mungkin belum pernah saya ceritakan, yaitu tentang harta karun. Itu sekitar kejadiannya tahun 2016. Kala itu memang bertepatan dengan satu liburan panjang, sehingga tempat tinggal saya sempat mengadakan satu tur ke daerah Pangandaran hanya sekedar untuk berlibur dan untuk mengisi kekosongan. Memang pada waktu itu diketuai oleh ketua RW sendiri ya, dan ternyata dari berita yang tersebar di kampung ini, peminatnya memang cukup banyak. Bahkan di situ mencapai sampai kurang lebih 50 orang yang sempat mendaftarkan diri. Dan singkat cerita, pada hari Minggu pagi setelah menjelang subuh, berangkatlah dengan mengendarai satu bis, dan alhamdulillah sampailah di Pangandaran. Akhirnya ada satu rumah ya memang cukup besar, itu langsung disewa. Dan singkat cerita, pada waktu itu sekitar pukul 12 ya, otomatis bagi yang menjalankan ya, singkat cerita pada sholat duhur. Dan pada waktu sholat duhur selesai, di situ ada satu rekan tetangga saya persis ya, lewat satu rumah, itu bernama si Lukman sama si Ayib. Nah, itu dia berangkat ke pantai itu sebelum duhur, dan otomatis dikala menjalankan sholat duhur ini, si Lukman sama si Ayib ini dicari sama ketua RW. Dan ternyata ada informasi dari yang tahu tadi, memang sebelum duhur ya, sebelum duhur si Lukman sama si Ayib ini, dia bilang mau langsung melihat pantai Pangandaran. Dan karena ada rasa khawatir dari si ketua RW ini, langsung ketemu dengan saya. Kibayan, ya gimana? Itu tadi sebelum duhur katanya dapat informasi nih bahwa si Lukman sama si Ayib ini, dia bilang mau langsung ke pantai. Entah
dia mau apa ya. Yang jelas berdua ini langsung mungkin sekitar setengah 12. Terus gimana Pak RW, kata saya. Gini Bayan, untuk lebih jelasnya karena tadi belum sempat istilahnya dikasih pandangan ya, kita susul aja, gimana Ki Bayan? Ya sudah, nggak apa-apa, kata saya itu Pak RW. Akhirnya berangkatlah saya dengan Pak RW menuju ke sebuah pantai Pangandaran. Pada saat matahari pas di tengah, otomatis sangat sepi karena memang udaranya sangat panas sekali. Ya dengan sendirinya kalau memang sepi ya, dengan otomatis akan dengan mudah untuk bisa mencari gitu. Sesampainya di pantai, saya pun ya tengok kiri, tengok kanan gitu untuk mencari si Lukman dan si Ayib. Dan Pak RW pun sama seperti saya. Dan lama, kurang lebih waktu berjalan sekitar mungkin 20 menit ya. Saya tidak menemukan dengan satu pandangan ke depannya, walaupun karena memang sepi, tidak begitu rame. Dan Pak RW pun sama seperti saya, tidak melihat adanya atau keberadaannya si Lukman dan si Ayib ini. Akhirnya berembuk antara Pak RW dengan saya, gimana Ki Bayan, ini tidak saya ketemukan ya, walaupun ini kita lihat ya di satu tempat ini ke kiri ataupun ke kanan, karena tidak melihat sesuatu. Gimana, katanya kita bagi dua, nanti kita ketemu lagi di sini. Ya oke lah kalau begitu Pak RW. Dan secara tiba-tiba ketika saya ini mau melangkah ke arah kiri dan juga Pak RW melangkah ke arah kanan, itu ada satu keanehan ya, dengan spontan dan tiba-tiba, bahwa si Lukman dan si Ayib ini itu tiba-tiba berada di depan pandangan kita. Mungkin pada waktu itu saya dengan bibir pantai jaraknya antara 20 sampai 25 meter ya. Jadi dengan pandangan yang segitu dekat ya otomatis akan dengan jelas terlihat. Si Lukman dan si Ayib ini terlihat oleh saya dan juga Pak RW. Ini saya jadi kaget. Kok bisa begini, katanya. Dari tadi padahal kita nih ya berada di sini itu kurang lebih mungkin setengah jam kurang ya. Kita lihat ke sana, ke kiri, ke kanan, ini tidak terlihat. Tapi setelah kita ini ingin membagi tugas, saya ke arah kiri dan Pak RW ke arah kanan, ini dengan secara tiba-tiba terlihatlah si Lukman dengan si Ayib ini ada di depan pandangan mata kita. Dan saya pun jadi mempunyai perasaan gak enak gitu. Langsung seketika itu langsung saya dekati. Dan setelah saya dekati, kemudian kedua-duanya saya pegang pundaknya. Kata saya, kamu ini nggak ngomong lagi, langsung ke pantai aja. Iya Ki Bayan, tadi saya habis itulah lihat-lihat pantai nih, kaki ini kelihatan agak panas, jadi makanya saya coba ya cari air gitu. Dia bilang seperti itu. Ya sudah, kalau begitu ayo kita langsung ke ini aja, ke penginapan. Dan untungnya si Lukman dan si Ayib ini tidak ada kata sangkalan ya, tidak ada.
mungkin paham atau gimana, saya kurang ngerti ya. Dia menurut apa yang tadi dikatakan saya, dan Pak RW pun langsung menarik keduanya. Dan menjelang malam saya sempat berpikir, kalau menurut saya ini kalau ada sesuatu yang tidak terlihat, berarti ada sesuatu yang tersembunyi. Itulah terlintas dalam pikiran saya. Dan untuk membuktikan pikir saya tuh, ya sudah, saya akan coba nanti sekitar jam 8 atau jam setengah 9. Tapi saya ini perlu teman nih. Ya sudahlah, nanti mungkin siapa aja yang mau, saya mau ajak jalan-jalan ke pantai. Akhirnya langsung saya ajak Pak RW. Pak RW, ada acara enggak nih? Itu nanti malam sekitar jam 8 atau setengah 9. Wah, nggak ada Ki Bayan. Gini Pak RW, akhirnya saya utarakan maksud dan tujuan saya, dan Pak RW pun menyetujui. Ya oke Ki Bayan, kalau memang seperti itu, dan saya juga jadi penasaran. Iya, jadi penasaran. Itu sempat siang nggak terlihat, kok tiba-tiba ini ada di depan mata. Itu yang bikin saya heran, Ki Bayan. Ya oke baik, kalau memang seperti itu, ya nanti sekitar jam 8 atau jam setengah 9 coba menyusuri ada apa gitu di pantai tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya sampailah saya di pantai tersebut. Dan ternyata kalau di malam hari posisinya ya memang sangat-sangat sepi sekali. Saya berpesan, nanti dikala saya ini menjalankan spiritual, tolong Pak RW jaga saya di sini, jangan kemana-mana, ya, jangan kemana-mana. Apalagi kalau sampai ada seseorang yang mau ngajak ngobrol dengan saya, tolong Pak RW bisa mencegahnya. Oke siap, katanya. Akhirnya Pak RW sendiri pada waktu itu menyanggupi apa yang saya minta. Akhirnya saya coba berzikir sambil berdoa. 15 menit sudah lewat, sampai kurang lebih setengah jam. Dan ketika memasuki kurang lebih 30 menit, itulah saat-saat tran, ya. Saat-saat tran ini panca indera ini difokuskan ke satu titik, dan saya pun tidak mendengar suara-suara yang ada di sekitar. Dan barulah saya ini, mungkin kalau orang bilang apa ya, itu melihat atau merogoh sukmo ataupun apa, saya sendiri ya memang banyak versi ya. Tapi yang jelas sepertinya ini saya kayak lepas gitu ya dari jasad. Itu saya menyelusuri bibir pantai. Dan ketika saya ini menelusuri bibir pantai, itu saya dikejutkan dengan satu rombongan anak-anak kecil, mungkin tingginya sekitar 60 cm. Dan anak-anak ini rata-rata dengan kepala yang gundul. Dan mungkin orang zaman sekarang menyebutnya tuyul. Saya juga jadi kaget
kok malam-malam gitu ada anak-anak kecil yang bermain ya. Kadang-kadang lucu, ada yang naik di sini di pundaknya sambil jalan. Ketika saya mendekati, ada salah satu mungkin ketua daripada rombongan ya, rombongan bangsa tuyul ini itu berjumlah sekitar 7 orang. Ketua dari rombongan tersebut memberikan salam kepada saya. Dia berkata, "Selamat berjumpa Ki Bayan," sambil dia membungkukkan kepala. Dan saya pun memang sebetulnya tidak mengenal dengan anak-anak ini ya. Memang saya tidak mengenal. Cuma ada satu hal yang pada waktu itu saya pernah mengalami satu perjalanan spiritual. Saya cerita sedikit ya, biar sobat pengulas malam tahu. Jadi dalam spiritual saya ini, itu saya dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang bertubuh sangat gempal tapi kecil ya, dengan kepala besar dan mulut besar. Ini dalam perjalanan spiritual ya. Itu dia bertanya kepada saya, "Wahai Aki," katanya, "saya mau minta tolong kepada Aki." Nah, dalam hati saya, karena pada waktu itu saya sedang berzikir ya, ini saya mendengar seseorang yang berbicara. Dan pikir saya, ini mungkin halusinasi atau apa, sampai saya biarkan. Kemudian dia pun memanggil lagi, "Ki Bayan." Dia tahu nama saya. Kok dia memanggil saya Ki Bayan? Berarti dia sepertinya mengenal saya. Tanpa pikir panjang lagi, saya pun langsung membuka mata. Dan tanpa pikir panjang, saya pun membuka mata. Itu di depan saya sudah berdiri satu sosok yang gempal, walaupun bertubuh kecil ya, mungkin anak yang berumur antara 5 tahunan kurang lebih, dengan kepala besar, gundul, dan di sini ada seperti mahkota, cuma kecil ya. Tidak layaknya kalau mahkota di sini, cuma ini posisinya di atas ubun-ubun walaupun kecil. "Maaf Ki Bayan, saya mengganggu," katanya. Dengan sangat berat, tapi dia mengucapkan seperti itu, langsung saya tanggapi aja lah. Ini biar apa namanya tanpa basa-basi gitu. "Iya, memang ada apa? Ini begini Ki Bayan, saya mau minta satu pertolongan kepada Ki Bayan." "Pertolongan seperti apa?" kata saya itu. "Jadi begini, di tempatku," katanya, "ini sempat terjadi penggebug." Jadi penggebug ini artinya satu wabah penyakit. Dan bahkan tabib-tabib saya pun berusaha untuk bisa menolong, tapi hasilnya nihil. Bahkan setiap hari itu banyak sekali rakyat-rakyatku yang meninggal. Itu tiap hari hampir 10, 15. Nah, ini yang saya takutkan, rakyat-rakyatku habis. Dan kemudian saya pun bertanya, "Loh, saya bisa apa? Saya nggak bisa membantu. Apa yang bisa saya berikan?" kata saya. "Nggak begitu Ki Bayan. Jadi dalam hal ini saya sempat bersemedi ya, sudah 3 hari 3 malam
saya bersemedi itu saya mendapat satu petunjuk. Nah, di dalam satu petunjuk ini itu saya diharuskan untuk mencari seorang manusia katanya yang bernama Ki Bayan. Nah, itulah harus dicari yang namanya Ki Bayan yang ada di mana. Akhirnya singkat cerita ya, karena dipaksa, saya ini memang pada dasarnya nggak bisa apa-apa ya, apalagi untuk pengobatan seperti itu. Tapi dia memaksa, hanya Ki Bayan katanya yang bisa membantu dan menolong saya. Dan karena ada sedikit paksaan, akhirnya dengan sangat terpaksa saya pun mengiyakan. Dan otomatis karena saya ini menyanggupi atau mengiyakan untuk dibawa ke alamnya, itu saya cukup digandeng ya. Artinya digandeng ini tangan saya dengan tangannya dia ini ya dirangkul gitu. Nah, kemudian saya disuruh memejamkan mata. Dan secara aneh dan secara tiba-tiba itu langsung saya bersama si Raja Tuyul ini melesat entah kemana gitu. Itu dalam satu perjalanan dari situ saya ini disuruh memejamkan mata dan tidak boleh untuk dalam perjalanannya tidak boleh untuk membuka mata. Ya, saya nurut aja karena memang mungkin dia kepengen seperti itu. Akhirnya saya turutin. Dan singkat cerita, saya ini memang masuk ke dunia tuyul. Nah, di situ suasananya memang ya berbukit-bukit gitu, gersang, ya sangat-sangat gersang. Bahkan saya coba melihat ke atas, ini saya tidak menemukan matahari ya, tapi keadaannya terang. Entah apa gitu yang menyebabkan suasana di situ menjadi terang, tapi yang jelas saya tidak melihat matahari. Akhirnya saya langsunglah dibawa ke sebuah semacam sumber mata air. Jadi perlu sobat mengulas malam ketahui bahwa sumber mata air di situ ya khususnya untuk bangsa-bangsa tuyul untuk mengambil air. Nah, Ki Bayan ini adalah sumber daripada mata air yang ada di kerajaan saya. Silahkan Ki Bayan berdoa ataupun membaca mantra ataupun apa terserah. Tolong gimana caranya. Dan singkat cerita, karena memang terlintas di sini dia meminta seperti itu dan memaksa saya, walaupun saya sudah mengatakan tidak bisa, tapi kekeh. Akhirnya dengan sangat terpaksa, tolong ambilkan airnya dan bawa ke sini. Akhirnya si Raja Tuyul ini mengambil sebuah bejana, ya mungkin terbuat dari apa gitu ya, kayak antara keramik ataupun tempayam gitu, dan dibawalah di depan saya ini Ki Bayan yang Ki Bayan inginkan. Akhirnya singkat cerita, karena memang semuanya mungkin sudah diatur sama yang kuasa, akhirnya saya berdoa semoga apa yang diharapkan si Raja Tuyul ini untuk bisa menyembuhkan rakyatnya menjadi terkabul. Dan saya pun berdoa apa yang saya bisa. Akhirnya saya tiupkan ke dalam satu bejana yang ada air dan selesai. Saya berikan si bejana tersebut, kemudian si Raja Tuyul ini menyiramkan ke sumber mata air tersebut.
Dan setelah menyiramkan ke situ, kemudian rakyatnya suruh berbondong-bondong mengambil air untuk minum ataupun untuk mandi. Dan singkat cerita, akhirnya alhamdulillah Raja Tuyul ini menyatakan kepada saya bahwa alhamdulillah semua rakyatku sekarang sudah sehat kembali. Dan sebagai rasa terima kasih, dia memberikan satu hadiah ya. Dan dia meminta kepada saya, Ki Bayan, untuk mengenang ataupun untuk kenang-kenangan apa yang Ki Bayan minta. Tapi karena posisi saya ingin dengan pertolongan yang tulus, akhirnya saya menolak. Dengan menolak secara halus, mohon maaf Raja Tuyul, saya kesini dengan tulus ikhlas ingin membantu. Jadi saya tidak akan menerima apapun yang diberikan Raja Tuyul kepada saya. Akhirnya mungkin Raja Tuyul mengerti, dan singkat cerita akhirnya dibawalah saya langsung ke tempat semula. Nah, sobat pengulat malam, itulah satu cerita sedikit tentang tuyul-tuyul yang berada pada waktu itu di sekitar pantai Pangandaran. Dan mungkin karena saya ini tidak tahu, tapi mereka ini yang 7 anak kecil ini tahu dengan saya, makanya dia membungkuk. Dan ketika saya ingin masuki atau mengeksplor tempat di sekitar gitu, si ketua rombongan ini mau ikut. Ki Bayan, bolehkah saya ikut dalam perjalanan eksplor ini, katanya. Karena mungkin ya terus terang, memang saya paling tidak tahan dengan bau-bau yang sepertinya tidak sedap ya. Karena bangsa tuyul ini kotor ya. Ada yang di sininya meler gitu dan baunya ini nggak kira-kira, dan ada yang dari hidungnya keluar ingus, macam-macam gitu. Jadi saya nggak tahan baunya, dan saya pun menolak dengan istilahnya ya supaya tidak menyinggung dia aja lah gitu. Dan singkat cerita akhirnya mungkin ketua rombongan ini mengerti apa yang saya mau, dan saya pun langsung mendekati bibir pantai. Maksudnya saya ingin mengeksplor tempat ini, saya ingin melihat dan kemana gitu. Dan ketika saya ini ingin menginjakan kaki di antara masuk ke air, itu saya mendengar satu jeritan yang sangat memilukan. Itu jeritan ini ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua gitu. Semuanya di situ. Jeritan-jeritan yang sangat membuat hati saya terenyuh. Dan memang ya, mungkin ini adalah jiwa-jiwa dari karena pada waktu kurang lebih 2006 ya, ini sempat di Pangandaran ini sempat terjadi satu tsunami. Nah, mungkin dari situ ya jiwa-jiwanya ini belum tenang sehingga masih terus berada di sekitar situ. Dan karena saking saya ini merasa sedih ya dengan tangis dan jeritan anak-anak dan orang-orang tua, akhirnya saya coba untuk mendoakan supaya jiwa-jiwa ini kembali ke tempatnya semula atau ke tempat asalnya. Dan saya pun berdoa kepada Allah supaya jiwa-jiwa ini kembali ke tempatnya dengan membaca Fatihah sebanyak mungkin. Dan singkat cerita,
setelah mungkin saya membaca puluhan kali Fatihah, alhamdulillah jiwa-jiwa ini mungkin sudah kembali ke asal. Dan langsung saya pun melanjutkan perjalanan explore. Nah, ketika saya ini memasuki air dan terus langsung berjalan sekehendak hati gitu. Wah, saya perkirakan ini laut Pangandaran ini memang sepertinya sangat-sangat dalam sekali. Sampai saya berjalan terus. Ini di kejauhan saya melihat sebuah bukit. Ini mungkin dari pandangan saya sekitar mungkin 1 kilo atau 2 kilo ya. Saya ini melihat bukit. Nah, itu diperkirakan mungkin kedalamannya sudah ratusan meter ya, kedalaman lautnya diperkirakan, karena ini dari bukitnya yang memang cukup tinggi. Dan ketika saya berjalan mendekati bukit tersebut, ini saya melihat sebuah gua yang mungkin diameternya sekitar 2 atau 3 meter ya, untuk mungkin kita untuk masuk bisa ya. Dan dari jarak sekitar 25 meter ini saya melihat satu pemandangan yang dari dalam ini menyorot keluar. Satu sinar berwarna kuning emas ini keluar dari dalam gua tersebut. Sepintas dari situ pikir saya, apakah di sini gitu tempatnya? Dan karena saking penasaran, saya ini langsung mendekati gua tersebut. Dan berjarak sekitar kurang lebih 10 meter dari bibir gua tersebut, ini tanpa saya pikir ya, dan saya juga sempat tidak banyak berpikir karena secara tiba-tiba ini ada satu terpaan atau satu kekuatan seperti angin yang tidak terlihat menerpa dada saya. Bah! Dan saya pun sempat terlempar jauh sekali ya, sangat jauh sekali, sampai saya ini terlempar mendekati wujud saya. Otomatis saya berada di bibir pantai dan saya pun jatuh pada waktu itu ya. Dan ketika saya ingin bangun kembali, dan ternyata di situ rombongan daripada tuyul yang tadi sempat berdialog dengan saya, ternyata dia masih ada. Dari situ dia pun mengajak dialog lagi dengan saya. Kibayan, itulah katanya. Tadi itu sebetulnya saya ingin mengatakan kepada Kibayan, maksudnya saya ingin menjadi petunjuk jalan. Karena posisinya seperti itu, otomatis saya pun berpikir, tidak ada salahnya. Jadi karena tidak ada salahnya dia menawarkan kembali, ya sudah, kata saya itu, kalau memang ingin jadi petunjuk jalan, dah silakan di depan. Dan singkat cerita, si rombongan tuyul ini, terutama itu yang yang bermata besar dan perutnya buncit, ini di depan mengawal saya. Dan saya pun mengikuti dari belakang.
Dan ketika mendekati gua tersebut, ini sekitar 15 meter, dia berhenti. Dan saya pun berhenti. Dan dia pun seperti entah ada sesuatu yang dibaca atau apa ya. Dia seperti komat kamit begitu. Kemudian tidak lama muncullah ada satu sosok, ya, ada satu sosok berbentuk dari pinggang ke bawah berbentuk ikan, dan dari pinggang ke atas ini berbentuk seorang perempuan. Dia dengan membawa satu tombak, ya, ini yang ujungnya seperti garpu. Nah, mungkin tadi dikala tanpa terlihat saya, dia menyorongkan gitu, ada sesuatu terpaan, ya, mungkin dari situ, sebab posisinya dalam keadaan dia siap siaga. Dan di belakangnya memang ada beberapa, ya, mungkin ada 10, ya, semuanya dengan ke bawah ini berbentuk ikan dan ke atasnya perempuan. Kemudian si kepala rombongan tuyul ini berbicara dan sepertinya nyambung, ya, artinya itu terus dialog, dan kesimpulannya akhirnya si Raja Tuyul si ketua rombongan tuyul ini berbicara kepada saya, "Ki Bayan, saya tadi sedang berbicara dengan penjaga yang berada di sekitar sini, dan saya pun menjamin," katanya, "menjamin Ki Bayan barangkali mengeksplor tempat ini, silahkan, boleh," katanya, "tapi dengan jaminan saya. Dan saya pun berpesan kepada Ki Bayan, apapun yang berada di sekitar sini, jangan sekali-kali untuk dibawa." Itu pesan saya, Ki Bayan. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, saya pun mengiyakan, dan langsunglah saya ini berjalan memasuki sebuah gua. Dan dari depan penjaga daripada pintu goa dia di depan saya, dan saya pun sangat terperanjat, ya, melihat apa-apa yang ada di dalam satu ruangan. Jadi ternyata dalam ruangan tersebut ini penuh dengan satu harta karun yang luar biasa banyaknya, berpeti-peti, bahkan banyak sekali di situ yang berceceran. Ada yang berbentuk piring, ada yang berbentuk guci, semuanya seperti terbuat dari emas. Dan di situ banyak permata-permata, ya, yang ditempelin gitu, sehingga ini sangat berkilauan sekali. Pantas pikir saya, ini sinar keemasannya ini sampai bisa keluar melalui lorong gua tersebut. Dan di situ saya pun melihat lebih jauh ke dalam, ya, sambil saya pegang gitu, apakah ini sebetulnya. Dan ternyata di situ saya melihat, dan saya pun sedikit tahu tentang batu-batu yang cukup berkelas, ya, seperti safir, ruby, batu-batu permata, kemudian berlian gitu. Semuanya di situ. Ternyata apa yang saya lihat memang betul, ini batu mulia. Dan wah, pokoknya ya memang kalau sudah masuk ke situ, ini pikiran jadi lain, jadi berbeda. Itu yang terlintas, seandainya untuk orang-orang yang ada di
bangsa manusia melihat yang seperti itu, timbul satu keinginan untuk bisa memiliki, karena memang sinarnya ataupun bentuknya ya memang sangat luar biasa indah ya. Dari gelang, cincin, wah pokoknya semuanya ada. Tapi saya ingat pesan daripada rombongan tuyul di situ. Akhirnya saya mengurungkan untuk meminta salah satu daripada bentuk harta yang berada di gua tersebut. Dan akhirnya saya pun mengurungkan untuk memiliki, karena si rombongan tuyul ini melarang saya mengeksplor tempat ini. Jangan sekali-kali mengambil ataupun membawa barang yang ada di sini. Itu yang sempat saya ingat. Dan singkat cerita, setelah saya melihat keindahan-keindahan di dalam ya, akhirnya puaslah hati saya bahwa memang sesuatu yang tersembunyi tersebut terbukti. Bahkan ya walaupun ada niat sedikit, wajar sebagai manusia. Memang untuk yang berwarna kuning-kuning ini, semua manusia apalagi perempuan ini sangat-sangat menyukai. Dan singkat cerita, dari situ saya pun kembali lagi ke tempat wujud saya yang berada di bibir pantai tersebut. Dan setelah selesai, ketua rombongan tuyul pun pamit dengan saya dan langsung diantah kemana. Dan ternyata di situ Pak RW dengan sangat setianya ya, artinya memegang pesan saya bahwa dia tidak akan meninggalkan wujud saya di situ. Alhamdulillah Pak RW, ternyata penelusuran dari saya ekspor tadi, wah memang luar biasa Pak RW. Apanya yang luar biasa Ki? Itu ternyata di dasar laut yang sangat dalam itu, ini ada sebuah bukit ya yang cukup tinggi sekali, dan di situ ada sebuah gua. Dan dari dalam gua tersebut itu tersimpan harta-harta karun yang luar biasa banyaknya. Loh, kenapa nggak diambil aja satu gitu buat kenang-kenangan? Ya maksa aja ya. Ya itulah Pak RW, kata saya itu. Ini ada satu pesan tadi, nggak boleh ngambil ataupun megang, ngambil ataupun apa gitu, ngumpetin. Jadi sangat dilarang tadi oleh si rombongan ketua tuyul tadi. Nah itu dari pesan dia, akhirnya saya ikutin aja lah, barangkali bisa membahayakan gitu. Nah itu Pak RW, ini perjalanan yang sangat luar biasa. Dan di situ ternyata penjaganya ini ternyata sangat banyak sekali ya. Dia di atas bukit, ternyata ini ya setelah saya keluar saya lihat ternyata ini banyak sekali penjaganya. Jadi ya mau ngambil gimana, pasti ketahuan kata saya itu. Dan itu pun akan mungkin bisa mendapat satu dampak yang sangat negatif. Nah itulah sobat pengulas malam, satu cerita dari saya. Ini hanya sekedar untuk memberikan saran. Memang kalau bukan hak dan miliknya, jangan sekali-kali untuk mengambil ataupun membawa. Dan otomatis ini akan membawa satu dampak yang sangat negatif. Demikian satu cerita dari saya, semoga bermanfaat. Dan ambil posisi yang baik, buang posisi yang negatif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.